Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fasabil Art. Dan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat atau mereview secara singkat apa sih software Krita ini. Jadi software Krita ini adalah software berbasis grafis atau berbasis gambar, mirip-mirip lah sama Adobe Photoshop. Cuma yang perbedaannya Adobe Photoshop emang lebih proper untuk memanipulasi foto atau mungkin membuat layout dan segala macamnya. Digital painting pun juga bisa untuk Photoshop, tapi untuk Krita ini saya sarankan hanya untuk menggunakan digital painting aja. Jadi teman-teman ketika ingin menggunakan layout atau memanipulasi foto, silakan kalian menggunakan software-software yang memang lebih proper gitu. Jadi saya rekomendasikan Krita ini khusus untuk digital painting aja. Kenapa sih kok Krita, kenapa nggak pakai Paint Toolsai atau mungkin software-software gambar lainnya gitu? Atau mungkin kenapa sih nggak pakai Photoshop juga? Yang pertama adalah software ini menurut saya lebih ringan daripada Photoshop. Ya mungkin karena Photoshop fungsinya lebih banyak daripada Krita itu sendiri. Jadi menurut saya Krita ini cukup ringan lah untuk software gambar atau digital painting. Dan juga kenapa yang saya suka Krita, karena di Krita ini ada sistem autosave-nya. Oke, sekarang dapat kita lihat di sini. Di sini ada custom dokumen, ada animation template. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin animasi semacam flash dan segala macamnya, jadi teman-teman juga bisa menggunakan Krita karena di Krita udah ada animation template-nya. Lalu ada juga comic template, terus design template, ada DSLR juga, ada tekstur juga. Biasanya saya menggunakan 2000 x 2000 pixel ya. Kenapa? Karena ya ukuran basis untuk Instagram lah ya. Oke, di sini bisa terlihat ya, ini tampilan sederhananya untuk Krita. Nah, di sini ada toolnya, di sini ada menunya, dan di sini ada segitiga warna atau palet warnanya. Di sini juga ada layer. Secara umum tools atau shortcutnya itu mirip-mirip sama Photoshop. Cuma memang ada beberapa shortcut yang berbeda. Cuma nanti akan saya jelaskan secara singkat aja. Dan di sini juga ada banyak brushnya. Di sini ada banyak brush yang bisa kita lihat. Cuma saya biasa menggunakan brush ini, basic to opacity. Dan banyak banget, bisa kalian coba satu persatu nanti. Silakan. Di sini juga ada brush rumput. Jika teman-teman ingin menggambar pemandangan tapi baru pemula gimana sih dan masih belajar gimana sih caranya menggambar rumput, kalian bisa kalian bisa menggunakan brush ini. Oh ya, dan untuk membesarkan atau mengecilkan ukuran brush, kalian bisa memencet di keyboard tombol kurung perawal pembuka dan kurung perawal penutup. Silakan coba. Oke, dan kita coba. Nah, udah jadi kan ini rumput. Jadi cukup instan untuk para pemula, tapi tetap ya untuk para pemula yang niat untuk belajar menggambar, kalian juga harus bisa menggambar rumput secara manual tanpa menggunakan brush. Kalau kalian ingin menggambarkan memindahkan satu objek gambar yang ini, karena ini jadi satu layer ya, silakan kalian bisa Ctrl T juga seperti ini. Oke, lalu kalian enter. Nah, ketika ingin menghilangkan atau mendeselect garis-garis putus-putus ini, silakan kalian pencet Ctrl Shift A. Oh ya, dan teman-teman, menariknya di Krita juga, di sini kalian bisa melihat langsung berapa MB yang sudah kalian gunakan. Kalau di Photoshop kayaknya nggak ada sih. Nah, jadi semisal MB atau berat dari project atau project yang kalian buat di sini udah mulai berat seperti 900 MB, hampir 1 giga atau mungkin hampir 1 giga, biasanya di sini warnanya itu terdapat warnanya teman-teman. Jadi di sini tuh warnanya warna oranye biasanya atau enggak warna merah. Itu menandakan bahwa project ini atau komputer kalian itu udah mulai berat gitu. Jadi semacam peringatan lah. Jadi kalian harus mengurangi layernya disatukan atau mungkin dibuat grup dan segala macamnya. Oke,
Kalau misal ingin menyatukan layar gimana sih? Menyatukan layar satu misalnya, oke, layar satu kita beri gambar, misal layar 2 maksudnya, layar 2 mungkin kita beri gambar daun-daun. Kita beri gambar daun-daun. Oke, daun-daun seperti ini ya. Nah, kan ini beda nih. Oke, beda layar 2 beda, layar 1 beda. Jadi misal kita pindah layar 1 ini beda. Nah, gimana sih caranya kalau kita pengen layar 1 sama layar 2 jadi satu gitu ya? Sama sebenarnya dengan Photoshop sama banget. Kalian bisa jadikan satu, bisa kalian grup. Nah, kalau di grup bisa kalian pindahkan bareng-bareng, tapi tetap bisa kalian edit satu layarnya gitu. Tapi kalau misal kalian nggak mau di grup, jadi satu aja, silakan kalian pencet Ctrl E dan itu akan otomatis menjadi satu seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk ngeblend. Kita bagi warna abu-abu aja. Oke, contoh kita kan membuat sebuah lingkaran. Kita bikin dulu lingkarannya. Tahu misal teman-teman mau bikin lingkaran yang bagus, biasanya aku pakai ini sih, apa sih namanya, pakai tool sini, kita bikin lingkaran, lalu kita brush aja, kita besar. Oke, jadinya aku pakai ini, jadi biar nggak keluar garis gitu. Nah, kita kontrol. Nah, gimana sih caranya kita ngeblend lingkaran ini biar terlihat nampak seperti 3 dimensi? Pastikan kalian yang pasti juga harus mempelajari ya arah cahaya datang. Kita anggap cahayanya dari sini. Cahayanya dari sini. Kita anggap cahayanya dari sini. Dan berarti otomatis di sini yang lebih terang dan di sini yang lebih gelap. Oke. Kita akan coba yang lebih terang. Nah, untuk zoom in zoom out, shortcutnya adalah kita pencet di keyboard kita tombol keyboard tambah dan kurang, tambah dan kurang. Kita space. Jadi kalau misalnya kita ingin geser layarnya kita klik aja, pencet di keyboard space ya. Oke, sekarang kita akan coba. Jadi biasanya ketika aku mau ngeblend tuh secara tipis-tipis ya. Jadi ketika kita mencoba itu nggak terlalu ditekan. Jadi halus-halus dulu seperti ini, tipis. Nah, ketika mencoba kita tekan seperti ini akan terasa perbedaannya. Jadi kita blend dulu. Nah, gimana sih cara kita nyatuin ini? Warna putih ini, agak putihin, abu-abu putih ini dengan abu-abu yang agak gelap. Gimana sih caranya nyatuin? Kan ini kan masih terlihat dong bedanya. Misalnya aku sembari pencet kontrol dan kita seleksi warna di sini yang mirip-mirip gitu, yang mendekati lah, katakanlah monochrome-nya. Nah, jadi kita lapisi lagi di sininya. Jadi silakan kalian pakai warna yang agak gelap, jadi gelapnya agak lebih gelap lagi, misalkan gelap 5%, jadi silakan kalian gunakan gelap yang 10% atau 20%. Kenapa? Karena ketika kita blend seperti ini pasti akan memudar gitu, jadi warna yang tadi itu jadinya nggak real warna yang tadi, jadinya akan lebih memudar. Jadi supaya warna tersebut tetap kita perkirakan tetap warnanya nggak terlalu memudar, jadi kita gunakan warna yang lebih gelap lagi, jadi satu warna meningkat lah di atasnya. Jadi misal kita ingin menggunakan warna abu-abu yang nggak terlalu gelap untuk di belakang sini, nah, berarti
kita harus gunain dong warna hitam atau warna abu-abu yang lebih lagi di atasnya. Itu kenapa? Karena ketika kita blend dia pasti akan mudar gitu. Jadi semisal udah agak mudar lagi, udah agak turun warnanya, nggak sesuai dengan yang tadi, silakan ditambahin lagi warna hitam gitu. Jadi supaya tepat lah warnanya. Jadi silakan teman-teman blend ini di blend ya sampai yang nggak terlalu kelihatan lah, sangat perubahan warnanya itu nggak terlalu kelihatan kayak tadi. Jadi silakan di blend. Jadi ketika dilihat itu kayak dia lebih lebih bagus lah daripada yang tadi. Yang tadi kan kelihatan banget gitu bedanya. Oh ya, dan satu lagi tambahan, gimana sih caranya kalau kita mau bikin dia itu mirror? Silakan kita seleksi ininya, bolanya kita seleksi, lalu silakan kalian pilih layer, terus transform, mirror layer horizontal. Nah, Ctrl Shift A, jadinya seperti ini. Mungkin teman-teman itu saja penjelasan singkat dari saya. Silakan kalian coba-coba sendiri untuk tools-tools lainnya. Saya rasa ini cukup mudah untuk dipahami, nggak susah gitu ya, dan tempat-tempatnya pun nggak susah untuk kita menjadi. Di sini ada tempat toolsnya, di sini ada menu-menunya, di sini layernya dan segala macamnya. Silakan dicoba. Nanti saya akan taruh link download software Krita-nya di deskripsi. Silahkan kalian bisa berkreativitas dan nantikan tutorial-tutorial selanjutnya dari saya, atau mungkin kalian bisa request di kolom komentar kira-kira mau tutorial apa sih, atau menggambar kartun yang seperti apa sih. Dan jangan lupa juga di like, di share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe juga supaya membantu channel ini lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Salam Fasabil Art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.